warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan guru mulia kita Haji Muhammad Fakhruddin Sofyan Al-Bantani MPD serta keluarga besarnya, dan yang saya hormati teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mumpung ada di depan guru kita semua, tidak ada yang lebih baik kecuali mengaji, ya enggak? Ya. Kecuali mengaji, tidak ada yang lebih hebat kecuali mengaji. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada teman semuanya, memberanikan diri untuk memulai menimba ilmu. Jadi kami mohon petunjuk untuk diri saya sendiri, terutama amalan-amalan apa setelah Ramadan ini selesai selain daripada puasa Syawal. Dan tentu kalau puasa Syawal ini sebagian ada yang memang sudah terbiasa, ada juga yang banyak kegiatannya. Jadi yang ingin kami tahu, yang bisa kami nanti dapatkan sebagai tambahan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat. Mohon kiranya kepada guru yang mulia untuk menyampaikan amalan-amalan selain dari puasa Syawal 6 hari. Itu saja, kita sama-sama simak. Kita datang ke sini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada itu. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah wa a'zami khalqillah wa akrami khalqillahi indallah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'illah. Wa ba'du fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad fima rawahu Muslim fi sahihihi ahabbul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa inqadha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para kesepuhan maharata yang hadir, ada yayasan pengurus dan juga jajaran pengurus taklim dari Banjarwijaya juga hadir. Semuanya mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang wajib maupun yang sunnah
semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita pasca Ramadan himmah dan semangat ibadah mengisi hari-hari kita dari umur yang Allah masih berikan kepada kita, sehingga hidup kita masih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala ditanya, apa indikator keberhasilan orang mengikuti madrasah Ramadan? Karena Al-Quran menyatakan la'allakum tattaqun, agar Anda bertakwa. Lalu apa indikatornya sehingga orang yang mengikuti diklat Ramadan, madrasah ruhiyah Ramadan, benar-benar dia berhasil? Ketika ditanya Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menjawab, arba'un min alamatil muttaqin, al-khawfu min al-jalil, wa ridha bil qalil, wal amal bil tanzil, wal isti'dad li yawmir rahim. Kata Imam Ali, ada 4 indikator keberhasilan orang mengikuti madrasah ruhiyah Ramadan sehingga mendapatkan gelaran takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 kata Imam Ali. Ketika ditanya, Umayyah, apa itu? Imam Ali menjawab, al-khawfu minal jalil. Indikator keberhasilan mengikuti madrasah ruhiyah Ramadan itu adanya rasa takut kepada Allah. Takut sama Allah itu beda dengan kita takut sama macan. Kalau takut sama macan mah bukan mangkilan dekat, tapi mangkilan jauh. Tapi takut sama Allah itu sebaliknya, bukan makin jauh, tapi kita makin dekat dengan Allah. Ada khauf di dalam makanan yang duitnya dari kita kerja, bilalah makanan yang ada adalah halal adanya, kita nggak bermencolek karena tidak diizinkan Allah, maka akan lebih mampu pasca Ramadan. Yang punya orang nggak akan kita colek, kita ambil adanya. Begitu. Kenapa? Ada khauf, ada takut kepada Allah. Dan khauf ini bukan khauf musiman, namanya disebut khauf rabbani. Sebab khauf itu ada 2. Ada khauf ramadhani dan ada khauf rabbani. Khauf ramadhani, rasa takutnya cuma di bulan tertentu saja, Ramadan itu. Tapi di bulan bukan Ramadan biasa lagi. Tapi kalau khauf rabbani, dia tidak terikat oleh bulan dan waktu tertentu, karena dia yakin
mau Ramadan mau bukan, itu adalah waktu dan semuanya berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa khauf ini adalah rasa yang muncul selepas orang mengikuti madrasah ruhiyah. Ada takut sama Allah. Yang kedua, kata Imam Mahdi, ar-ridha bil qalb. Dia akan muncul merasa banyak dari apa yang Allah beri, meski sedikit. Sebetulnya banyak dan dikit itu relatif. Yang paling pokok adalah pada tataran pikiran dan hati kita. Bagi orang yang menikah belum punya anak, bila dia pikiran, banyak kok orang yang berdoa siang malam pengen dapat jodoh, belum diijabah. Bila ini yang muncul, maka dalam otaknya alhamdulillah, walaupun belum punya anak, saya sudah punya pasangan. Begitu seterusnya ketika kita kerja, gajinya kecil, bisnis, profit yang didapat kecil, kita melihat banyak orang yang berdoa siang malam, tahajud luar biasa, belum dikasih sama Allah. Kita mesti gajinya kecil, dikasih sama Allah. Jadi merasa puas dengan apa yang Allah beri, meski sedikit. Dia tidak melihat sedikit banyaknya, yang dia lihat pemberian dari siapa. Ini yang membuat orang yang mengikuti madrasah Ramadan dulu itu kalau diisi dengan keluhan, itu harus diisi dengan makanan banyak. Begitulah sebetulnya. Karena itu tidak perlu kita mengukur baju di badan orang. Ini yang bikin kita. Kalau kita mengukur baju di badan orang lain bisa kekecilan, kita lakinya tetangga direktur, laki kita kondektur, ujungnya sama tuh kita, tapi beda. Maka laki kita pensiunan, tanya sama teman yang pensiunan, begitu. Jadi hidupnya nyantai. Jangan yang pensiunan mengukur sama yang masih kerja, kan beda. Begitu. Laki kita masih hidup aja, alhamdulillah, bagus ya. Begitu. Jadi hidup kita sehingga muncul kesyukuran. Begitu, kesyukuran. Kalau nyari kurang, nggak ada yang puas hidupnya. Nggak ada yang puas, siapapun dia. Puas itu urusannya pada jiwa. Dan di sana disebut qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Kata Nabi, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan. Berbahagialah orang yang dapat hidayah Islam, meskipun rezekinya pas-pasan, tapi dia merasa cukup dengan apa yang ada. Begitu. Sebab kunci segalanya di kesehatan, sehat pikiran khususnya. Begitu, sehat pikiran. Maka orang yang tidak sehat apa aja nggak enak. Kalau sehat mau makan pakai sambal juga ya. Sehat juga. Begitu. Saya makan pakai sambal. Tadi pakai sambal apa mentimun, pakai sambal jadi aja. Begitu, nggak apa-apa. Hidup. Yang penting sehat pikiran.
Tapi walaupun ada daging ayam, daging kalau lagi tangkal, nggak ada enak. Jadi ridho bil qadar, kita merasa puas dengan pemberian Allah. Tentu ada ajaran Nabi, dan Nabi ajaran kita dari Nabi. Nabi dan ajaran doa, Allahumma ja'al nafsi nafsan mutmainnatan. Allahumma ja'al nafsi nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tardo bilqada'i wa taqna'u bilqada'i. Ya Allah, jadikan jiwa saya jiwa yang damai, yang beriman akan adanya perjumpaan denganmu, jiwa yang damai, jiwa yang ridho dengan segala ketentuan. Harapan bukan sama dengan kepastian. Jangan pastikan sesuatu yang diharapkan, sebab ada di luar kendali kita. Itu yang penting. Dan merasa puas dengan pemberianmu, meski sedikit. Orang yang puasa itu akan muncul akhlak namanya qanaah. Jadi merasa cukup dengan apa yang ada. Begitu. Jadi hidup jangan terbawa oleh keinginan, tapi kudu berangkat dari kebutuhan. Dari kebutuhan. Nuruti keinginan tidak bisa, tapi kebutuhan ada. Begitu ada. Biar kata pensiun udah lama masih hidup juga. Mana dia berdikari itu? Ada berapa tahun pensiun berdikari? 15 tahun. 15 tahun. Masih hidup kan? Masih. Masih makan? Masih. Sehari berapa kali? 3. Udah termasuk belum? Belum. Ya, belum. Mau ngapain? Hidup dibikinnya. Jangan terlalu banyak bandingkan kita dengan orang lain. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah bentuk kesyukuran kepada Tuhan. Di dunia kita harus bahagia. Kalau mengeluh, pandailah menutupi keluhan sampai orang memandang kita hidupnya enak, damai, berkah, dan itu pandangan itu adalah doa. Ini bagus, begitu. Jadi jangan begitu. Bila lebaran kayak begini, ada yang namu ke rumah kita, pantang bagi muslim yang hidupnya pengen berkah mengucap satu, pantang nyuguhin tamu dengan penyakit. Kedua, pantang nyuguhin tamu dengan harga barang-barang. Tidak boleh. Itu pantang. Apa itu nyuguhin tamu dengan penyakit? Ditanya sama temannya, bang bagaimana? Aduh, dengkul saya ini kotek-kotek. Itu nggak usah disuguhin, didongeng, nggak usah. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah, dan yang enak. Jangan suguhin nama penyakit. Itu pantang. Lebaran ini paling kita, aduh, udah mulai gitu semutan. Nggak usah. Pantang. Saya itu kalau mengikuti Facebook ya, status saya nggak bakalan ada. Saya gambarnya sakit apa. Nggak boleh. Kecuali ada yang nyolong, tahu, lalu dia nimpokkan. Kalau kabar saya berarti jauh. Nggak boleh. Begitu. Kesusahan nggak boleh diunjuki sama orang. Begitu, pantang, jangan kita alhamdulillah, yang senang saja. Dan itu bakal jadi doa. Kalau orang yang datang ke rumah kita tuh di hatinya sedang syukurin, emang ini yang bokal ini, dia sakit ya gini, ini belum parah, ini moga-moga apa parah, mampus tuh begitu. Tanpa mancur doa dia, itu gara-gara kita yang enak lah. Jangan yang gak enak diceritain, ya. Ini pantang.
Kedua, pantang di dalam kita orang bertamu ke rumah kita ngomongin harga orang, begitu, bapak, begitu. Ada teman kita makan di rumah kita atau makan kue atau makan nasi, begitu, begitu. Dia padahal belum makan apa, pengen apa, dia bilang mana harga beras mahal lagi. Jadi mau nambah juga, mikir-mikir, waduh, jadi kenapa? Dengan kalau masih kurang, gara-gara cerita harga makanan, ini harganya berapa? Jangan diceritakan, jangan makan, makan. Hari itu mau makan, yang penting kita makan, jangan begitu. Nah, ditanya ini harga berapa? Ini mahal, itu mau nambah juga ya, jadi haji. Begitu, itu kan tobat. Jangan. Itu nggak boleh orang ngamuk ke rumah kita suguhin penyakit atau masalah. Jangan dongengin kondisi kita terus. Dia bukan dokter, nggak perlu kita keluh. Dia bukan kiai yang bisa menyimpan rahasia kita. Nggak perlu untuk kemudian kita ceritakan. Begitu. Jadi ada orang kode begitu, nanti kalau dia benci sama kita ya apa mampus kita, yang alhamdulillah kita dalam hidup orang susah itu normal hidup, tapi kesusahan itu bukan artinya susah, beda. Kesusahan buah dari pikiran yang muncul tadi. Kalau susah itu normal. Orang di dunia nggak ada yang gak susah. Semua orang juga susah. Coba kita jangan fokus sama problem, tapi fokus sama solusi. Bagaimana ya? Karena Islam itu datang bukan untuk menyusahkan. Islam datang hudan linnas, memberikan solusi dalam setiap problem kehidupan manusia. Jadi nggak ada yang hidup jadi susah dalam Islam. Begitu, susah itu hanya pola pikir. Dan inilah yang harus kita lempar. Maka kita sering main. Kenapa kita diajarin suatu jamaah main? Kalau mau berlama teman, nanti juga yang banyak sedih, jadi mungkin kata dia yang salah, parahan dia begitu. Kalau sering ngobrol, begitu. Makin orang pensiunan ada grup pensiun. Begitu. Dan orang pensiunan itu orang kaya raya. Begitu. Dalam agama itu orang pensiun orang kaya raya selalu disebut orang berada. Senin ada di rumah, Selasa ada di rumah, Kamis ada di rumah, Jumat ada di rumah. Dia orang berada. Dan di mana-mana orang berada itu orang kaya raya. Benar nggak? Begitu. Jadi dia tuh begitu. Jadi pensiunan itu jangan merasa orang susah. Dia salah pikirannya. Dua orang berada. Begitu. Begitu. Senin ada. Selasa ada. Rabu ada. Kamis ada. Saban hari ada. Itu namanya orang berada. Di mana-mana orang berada, orang kaya. Begitu. Hidup dibikin enak. Begitu. Dibikin semangat. Jangan dibikin susah. Begitu. Begitu. Hidup tuh begitu. Gitu. Kalau dibikin susah terus. Hidup dibikin enak. Begitu bikin enak. Begitu. Dan kayak begitu. Seperti itu. Jadi ar-ridho bil qadar, kita kudu menerima dengan apa yang Allah beri meski sedikit. Kalau kita nggak menerima, makanya kita nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Jadi kita harus berpikiran yang cerdas begitu. Jadi semuanya adalah olah jiwa. Dengan tasawuf itu sebetulnya ngaji jiwa. Bagaimana barang dikit berasa banyak, barang dikit biar banyak. Begitu. Ini berupaya
begitu. Pikiran yang bikin banyak pikiran. Itu kayak begitu. Yang ketiganya kata Imam Ali wal amalu bitamsil, mengamalkan Al-Quran. Jadi dari mulai kita belajar baca dulu. Dia kata ikhlas satu apa yang penting kita belajar. Kalau kelasnya babalu buta itu sudah gampang. Lu ngatain babak buta begitu, nggak apa-apa, yang juga baru kelasnya itu ya kan. Baca lancar, pelan, renungi, hayati, interpretasikan makna, pikir Al-Quran. Jadi maka Al-Quran mengatur sampai ayat yang paling panjang adalah ayat manajemen keuangan. Ya ayyuhalladzina jika ayat itu tidak dari waktu dan seterusnya panjang ada satu halaman. Ini manajemen keuangan. Kenapa? Lemahnya muslim pada manajemen keuangan, kurang pandai. Dianggap nyantai, kerja gampang, ada BPJS, ada begini, ini salah dia, memanage, kurang pandai, memanage keuangan, kurang pandai. Sampai dia bilang ini bahaya, ini Bank Indonesia ini, masa duitnya dikasih formalin? Enggak, tidak ada formalin, jadi cara mengolah. Apa aja kalau diatur dan ditata segalanya akan penuh makna kalau kita tatap dan kita atur. Kalau nurutin keinginan nggak ada habisnya. Ini bawa apa? Duitnya banyak. Coba dia kasih istrinya 1 juta, bawa ke Tanah Abang, kurang, kasihnya 2 juta, kurang lagi 5 juta, kurang 10 juta, kurang karena keinginan. Makin ada duit itu keinginan makin banyak. Keinginan begitu, dan ini namanya dia bakal terjebak jadi manusia konsumtif. Dan kayak begini, ini yang bakal jadi stres. Kita mengerti kebutuhan aja. Apa yang kita butuhkan. Al-Quran itu menyuruh kita membatasi keinginan, bukan menghilangkan keinginan. Karena kita pada sehat, batasi. Jadi harus ada keinginan, di bawahnya ada kebutuhan, di bawahnya ada kemampuan. Dari kemampuan ini mana yang kita butuhin? Prioritaskan. Hidup jangan kata orang, karena orang bisa menilai yang jalannya kita. Biar kita tuh enak hidup. Kita harus mengatur, gitu. Kayak rumah kita ini kan kecil. Kalau saya kasih kursi, Pak, ibu-ibu nggak bisa duduk. Coba pikirin. Cuma ilmu saya kasih kaca. Tuh. Gede tuh yang luas. Ini kan 100 meter. Itu tembok rumah orang. Begitu. Mana ada garasi sama dapur jadi satu. Rumah saya ada. Ini kan ilmu manajemen, tata ruang. Manajemen. Itu tembok rumah orang, Pak. Orang, jangan ngitung ini. Ini mau umat yang rame-rame. Jangan dihitung, saya kan ini. Kasih batas itu, doa, saya agak begitu. Bukan punya kita. Ini kan 100 meter. Ini kan berarti ilmu penataan aja. Jadi bagaimana? Jadi Singapura itu nyampe Islam. Ini kan kita kayak begitu. Jadi yang namanya bandara mewah Singapura itu, Jawa itu begitu. Orang wah, padahal negaranya secuil. Negaranya begitu sama Pondok Aren itu masih gede Pondok Aren. Coba dicek. Cuman dia hebat. Jadi bagaimana kita buat tampilan tuh yang gede, jadi orang tuh kagum. Begitu kagum, gede. Amin, amin, amin. Kan enak. Begitu kalau kita ruwet sempit, ya gimana ya? Kalau tidak, nggak usah. Begitu. Gimana saudara? Begitu.
Nah kalau saya kasih kursi nih, atau bisa duduk. Kalau kasih kursi, ya mungkin ilmunya nggak bisa. Mau satu meter, bagaimana? Begitu. Tapi bagaimana ilmu penataan ilmu itu perlu barang sempit jadi luas. Kasih aja kaca. Jadi jelas. Begitu. Saya hiburin aja. Udah rahasia dari Bapak. Nama yang buat. Kok begitu Pak ini? Udah. Urut aja mas saya. Yang gede. Melihat garasinya. Oh ini. Urut gede. Kalau kagak. Jadi itu ilmu tuh begitu. Jadi Singapura tuh contoh itu. Dan saya bukan contoh Singapura, contoh Islam. Begitu. Jadi begitu, nggak kayak kita bandaranya coprok begini. Akhirnya orang nggak tertarik, gitu. Yang bagus ya mungkin Bali. Jadi akhirnya orang luar negeri kenalnya Bali, Jakarta, dua-dua. Ini selesai dari itu. Ini ilmu, begitu. Ilmu. Jadi pengamalan Al-Quran itu penting. Jadi manajemen, jadi menata aja. Jadi kalau di manaj itu kayak kopi hidup itu. Kopi itu pahit, tapi nikmat. Nggak ada yang protes. Kenapa? Dia paham. Nah hidup itu kalau dia paham, pahit, tapi nikmat. Hidup itu nikmat, nggak usah. Kita keluhin kayak kopi, ini kopi pahit. Nanti orang jawab, berjam bener gitu. Ini nggak usah didongengin. Hidup susah, nggak usah. Jangan disuguhkan orang dengan keluhan, dan disuguhkan dengan penyakit, dengan orang mandau besar. Kita nikmati, udah amin aja. Tapi apalagi zaman sekarang enak, sampai pakai aplikasi Grab Car, naik mobil bagus foto, itu dapat sopir kan itu. Besok ganti lagi, ini kaya, ini kan begitu. Udah amin aja, udah enak. Yang bikin susah lah kurang lebih. Yang keempat, ketika memali al-istighfar, mempersiapkan hari kematian. Jadi orang banyak memikirkan asuransi kematian. Asuransi kematian itu manfaatnya bukan buat kita, buat orang lain. Tapi bekal kematian adalah manfaatnya buat kita. Apa yang kita bisa lakukan? Al-Quran menuntut yang itu Anda telah selesai melaksanakan rangkaian ritual ibadah termasuk berguru. Maka kita hendaklah berpikir yang baik. Di Quran, sholawat itu adalah amalan. Dan ini yang harus kita kerjakan. Dan kita sebagai muslim itu banyak-banyak sholawat macam-macam. Jadi sholawat itu kayak makan, ragamnya pisau. Mana yang kita suka, kita baca sholawat. Sebab sholawat itu membahagiakan hidup, membahagiakan. Sholawat. Dan ini penting. Sholawat. Jangan nangis-nangis. Jangan banyak. Jadi baca gitu. Saya tulis di mana. Dan janji Rasulullah SAW. Apa nanti? Tidak boleh bunuh. Cuman kadang kita kan borok, sholatnya kita agak. Ini kan repot. Baca sholawat.
Kalau bisa ya. Dan ya, orang yang apakah malam baca sholat. Terbiasa. Panjang ya sholat dari 1000 alamin susah asal itu jangan angin jadi bakal menjadi happy. Saya sering contoh ini orang tua kita. Allah di bandara banyak kata saya minta sebenci. Itu bagus sekarang. Saya baca sholat saya kasih alamin tekanan yang luar biasa banyak cobaan itu. Terus SD belum ya sih. Dari SMP ya. Kayak begitu. Jadi jangan sungkan. Jangan baca sholat. Kalau ada puyeng-puyeng main aja. Ini saya dongengin sedikit. Ramadan kemarin aja. Ramadan kemarin dari yang tertinggi. Ramadan aja. Hari awal sama akhir. Datang ada yang 8 miliar. Alamin baru 8 miliar. Nah, Tuhan 8, 7, 6, 5, 3 terakhir 2 hari sebelum Ramadan 2,5 harus dibayar bulan ini. Mana? Nah, kita. Begitulah hidup. Artinya banyak orang punya persoalan, tapi mereka bisa. Tapi orang pensiun, orang berat, ada Selasa, Rabu, pokoknya saban hari orang berada tuh orang kaya. Udah, gimana nih Pak Guru kita udah ngiri-ngiri. Ya apa gitu, jangan dibikin susah. Hidup bekal kematian yang paling bagus adalah amalan apa yang kita lakukan. Tim Muhammad SAW ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha. Amalan yang paling yang kita continue terus menerus meskipun kalau pesan saya pada akhirnya amalan pasti sampai ada orang tukang mabuk. Mohon maaf,
teh botol cap topi miring. Itu dia baca sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi tegur orang, apa itu mabok baca sholawat? Dia jawab, meski saya belum, tapi setidaknya oke. Jangan kita merasa berumur dosa. Biar bersolawat. Jangan baca solawat banyak banyak banget. Ya, dan pasti adalah jawaban dari ya Allah Subhanahu wa ta'ala dan naik pun dimasukkan golongan hamba-hambanya yang muttaqi. Allah terima dan Allah berikan kehidupan seperti kehidupan yang dari rezeki kita diberikan barokah dan menghantarkan kita dan itu kesehatan sempurna, kesehatan yang dijadikan daripada hamba-hambanya aswada al-mahmudin dan dilindungi daripada hambanya dan al-mahmudin. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah, wa kunu aunana fillah, hasanallah, bifadlillah, ibadallah. Ajlillah wa bifadli wa ya aqtab wa ya autad wa ya abdal wa ya asyad ajibu ya zawil imdad alaina fashfa'u lillah ibadallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah hasanallah bifadlillah atainakum walil abwabi jinakum wa fi amrin qasadnakum fasyuddu azmakum lillah ibadallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah Allah hadza muhibbukum waqif wa ala babikum akif wa min taqsirihi khaif agisna ya rijalallah ibadallah
أغثنا لأجل الله وكن سنهضى بفضل فيا ربي بساداتي تحقق لي مراداتي عساتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله عباد الله لأجل الله وكن أعوننا في الله حسن الله بفضل الله فيا الله ويا ربي ويا غوثا ويا حسبي أزل يا سيدي كربي وأرحمني بأهل الله عباد الله أغثنا لأجل الله وكن عوننا في الله حسن الله بفضل الله فيا ربي فيا الله ويا ربي ويا غوثا ويا حسبي أزل يا سيدي كربي وألحقني بأهل الله عباد الله أغثنا لأجل الله وكن عوننا في الله حسن الله بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله أغثنا لأجل الله وكن عوننا في الله حسن الله بفضل الله صلى الله على محمد 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 محمد صلى الله على 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 صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد
Muhammad sallallahu alaihi 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 Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna al-afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya nuras samawati wal ardi, imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahlis safa wal wafa. Amin ya rabbal alamin. Allah wa iyyakum min al-'aidil faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ada minumnya ya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Wahrudin Al-Bantani SHI MPD. Pertama-tama yang paling utama juga kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat taufik rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersilaturahmi di rumah Kiai dalam rangka Idul Fitri 1447 Hijriah. Sholawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat dan para pengikutnya, serta insya Allah kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai yang kami muliakan, kami telah menerima nasihat yang begitu banyak, ilmu yang begitu banyak. Tentunya kami mewakili teman-teman dari Masjid Quba, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini dalam kita berinteraksi Tuan Guru memberikan ilmunya kepada kita, mungkin kami di Masjid Quba khususnya kurang adab. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ilmu yang Pak Kiai sampaikan pada hari ini maupun yang akan datang dapat kita serap dan dapat kita jalankan sesuai apa yang menjadi harapan kita semua dan harapan guru tentunya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam kami bersilaturahmi ini, dan untuk itu selanjutnya mungkin ada teman-teman dari majelis lain akan bersilaturahmi juga. Pada kesempatan ini kami mohon izin untuk pamit. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai tentunya ada harapan kita mohon lanjut ya Kiai ya, untuk taklim ya. Ya, karena teman-teman sangat memerlukan sekali ilmu yang dari Kiai. Ya, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.